Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Nur Amalia Putri, NIM 155 dari kelas C. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi pasca UTS. Dari materi pasca UTS ini ada 3 topik bahasan. Yang pertama itu analisis conjoin, yang kedua analisis jalur atau analisis path, yang ketiga itu analisis time series. Untuk yang pertama itu ada analisis conjoin, di mana pengertiannya itu analisis conjoin merupakan suatu metode yang memusatkan pada pengukuran psikologi seperti selera konsumen. Nah, pada mulanya metode ini dilakukan suatu perusahaan untuk mengembangkan produknya. Namun seiring berkembangnya zaman, metode ini juga bisa digunakan untuk bidang pertanian, bidang psikologi, bidang biologi, dan bidang-bidang lainnya. Analisis conjoin adalah suatu teknik yang secara spesifik digunakan untuk memahami bagaimana keinginan atau preferensi konsumen terhadap suatu barang atau jasa dengan cara mengukur tingkat kegunaan dan nilai kepentingan relatif berbagai atribut suatu produk. Untuk menentukan strategi pemasaran, analisis conjoin ini tepat dan sangat baik. Bahkan pada tataran yang lebih tinggi juga bisa dipakai untuk segmentasi pasar berdasarkan preferensi konsumen terhadap atribut produk yang dipilihnya. Selanjutnya ada variabel dan data. Variabelnya sendiri itu ada 3. Yang pertama atribut. Atribut ini merupakan variabel-variabel yang nantinya akan diteliti. Untuk taraf atau level yaitu bagian dari atribut yang menunjukkan nilai yang diasumsikan oleh atribut itu sendiri. Kemudian untuk stimuli yaitu sekelompok atribut yang dievaluasi oleh responden dalam desain stimuli, termasuk memilih atribut dan taraf atribut yang akan digunakan untuk membuat stimuli. Selanjutnya ada data. Data di sini yang pertama ada data non-metrik. Data non-metrik ini seperti responden disuruh mengurutkan stimuli dari urutan 1 untuk stimuli yang paling disukai sampai urutan terakhir untuk stimuli yang paling tidak disukai. Untuk yang kedua ada data metrik. Data metrik ini responden diminta untuk memberi nilai pada masing-masing stimuli, biasanya menggunakan skala Likert. Analisis jalur. Analisis jalur adalah model yang serupa dengan model analisis regresi berganda, analisis faktor, dan kelompok analisis multivariat yang lebih umum lainnya seperti analisis ANOVA, MANOVA, ANACOVA. Analisis jalur ini sendiri dikembangkan oleh Sewell Wright di tahun 1934. Sebenarnya merupakan pengembangan korelasi yang diurai menjadi beberapa interpretasi akibat yang ditimbulkannya. Untuk tujuannya, dalam statistik, analisis jalur atau biasa lebih dikenal dengan analisis path ini digunakan untuk mengetahui hubungan ketergantungan langsung di antara satu set variabel. Jadi, analisis ini menjelaskan hubungan dan pengaruh baik akibat langsung dan tidak langsung dari seperangkat variabel itu sebagai variabel penyebab seperti pemberi respon, eksogenus, dan bebas terhadap variabel lainnya yang merupakan variabel akibat, yaitu dependen, endogenus, atau terikat. Selanjutnya ada variabel dan data. Untuk variabelnya sendiri itu yang pertama variabel eksogenus atau variabel penyebab. Variabel penyebab ini maksudnya semua variabel yang di dalam diagram tidak ada anak panah yang menuju ke arahnya. Kedua adalah variabel endogenus atau variabel akibat yang merupakan variabel yang mempunyai anak panah yang menuju ke arahnya. Yang ketiga itu ada variabel intervening atau variabel penyela.
merupakan variabel yang ada di antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya variabel dependen. Terus di datanya ada data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan datanya kepada pengumpul data, biasanya menggunakan kuesioner. Terus ada data sekunder, sumber data yang diperoleh secara tidak langsung menggunakan media perantara. Contohnya itu dokumentasi perusahaan, buku referensi, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada analisis time series. Analisis time series ini adalah metode peramalan dengan menggunakan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan waktu. Maksudnya, analisis time series ini adalah suatu himpunan pengamatan yang dibangun secara berurutan dalam waktu. Kemudian untuk tujuan dari analisis time series ini digunakan untuk melakukan analisis data yang mempertimbangkan pengaruh waktu. Selain itu, analisis time series bisa digunakan untuk peramalan data beberapa periode ke depan yang sangat membantu dalam menyusun perencanaan ke depan. Kemudian ada variabel dan data. Untuk variabelnya sendiri itu bisa menggunakan satu variabel atau univariate. Maksudnya itu hanya satu variabel yang bervariasi dari waktu ke waktu. Misalnya data yang dikumpulkan dari sensor yang mengukur suhu ruangan setiap detiknya. Oleh karena itu, setiap detik Anda hanya akan memiliki nilai satu variabel, yaitu suhunya. Yang kedua itu bisa menggunakan beberapa atau banyak variabel atau multivariate. Multivariate ini maksudnya beberapa variabel yang bervariasi dari waktu ke waktu. Misalnya itu ada 3 percepatan, satu untuk setiap sumbunya itu X, Y, dan Z, dan mereka bervariasi secara simultan dari waktu ke waktu. Untuk datanya sendiri itu ada 4. Yang pertama itu pola horizontal. Maksudnya pola horizontal itu merupakan kejadian yang tidak terduga, bersifat acak, tetapi kemunculannya dapat mempengaruhi fluktuasi pada time series. Yang kedua itu pola trend, merupakan kecenderungan arah data dalam jangka panjang, dapat berupa kenaikan maupun penurunan. Yang ketiga itu ada pola musiman. Pola musiman itu maksudnya merupakan fluktuasi dari data yang terjadi secara periodik dalam kurun waktu 1 tahun, seperti triwulan, kuartalan, bulanan, mingguan, atau harian. Yang terakhir itu ada pola siklis. Pola siklis itu merupakan fluktuasi dari data untuk waktu yang lebih dari 1 tahun. Selanjutnya ada stasioneritas. Stasioneritas ini terkait dengan konsistensi pergerakan data time series. Pemanfaatan data-data yang tidak stasioner ke dalam persamaan regresi akan menghasilkan sebuah regresi palsu atau spurious regression. Regresi palsu ini menyebabkan perangkat nilai statistik menjadi tidak valid sehingga tidak memiliki arti atau dikenal dengan nonsense regression. Oleh karena itu, stasioneritas menjadi penting untuk menjamin tidak adanya permasalahan prosedur pengolahan data berikutnya. Stasioneritas sendiri itu memiliki propertinya itu ada mean, variance, dan covariance. Kemudian ada kointegrasi. Kointegrasi berupa sejumlah data time series dapat menyimpang dari nilai ratanya dalam jangka pendek, cenderung akan bergerak bersama-sama menuju kondisi keseimbangan dalam jangka panjang. Dengan kata lain, jika sejumlah variabel memiliki keseimbangan dalam jangka panjang dan saling berintegrasi pada orde yang sama, maka variabel tersebut saling berkointegrasi. Pengujian kointegrasi ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Ada
Engelgranger test, CRDW test, dan Johannes Cointegration test. Untuk pengujian kointegrasi EG test atau Engelgranger test mendasarkan pada keberadaan residual persamaan jangka panjang yang stasioner. Kemudian ada CDRW test, yaitu membandingkan nilai Durbin Watson pada persamaan jangka panjang terhadap nilai statistik CDRW Sargan-Bargawa. Yang terakhir ada pendekatan kointegrasi Johannes test, mendasarkan pada kemungkinan maksimum atau maksimum likelihood yang memberikan statistik eigenvalue dan trace untuk menentukan jumlah vektor kointegrasi dalam suatu persamaan.